功能的时间。又怎么样了？黄金圣，帮我看看这孩子的底细。有资格让我使出全力。修兽的气息。有修兽，这是我。趁现在跟着他。我来终结比赛呀！最终还是你告诉我。Hello guys, jumpa kembali bersama saya di channel IP Movie. Di video kali ini kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-39 bagian pertama. Animasi dalam video ini hanya sebuah ilustrasi, sementara alur ceritanya Mimin ambil dari versi novel. Dalam pertandingan sebelumnya, serangan kombinasi yang dilepaskan oleh Yu Mengdi dan Yang Yifan berhasil menekan Susansi dan Jiang Nanan, bahkan hingga membuat Jiang Nanan terluka. Melihat kejadian ini seketika membangkitkan roh pelindung yang tersegel di dalam tubuh Susansi. Di tengah baku hantam, Yu Mengdi berniat melepaskan teknik terkuatnya untuk segera menyelesaikan pertandingan. Meski Susansi mampu memblokirnya, namun Susansi hanya mampu bertahan selama 3 detik. Menyadari hal ini, Jiang Nanan segera menggunakan teknik teleportasi dan berlari untuk menendang Yu Mengdi keluar arena, sehingga pertandingan dimenangkan oleh tim Akademi Shrek. Singkat cerita, ketika pertandingan kedua dimulai, Hechaito segera mengeluarkan meriam laser tingkat tinggi. Melihat kejadian ini seketika membuat Marulong terkejut. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Setelah memperlihatkan 4 susunan cincin roh, Suelang segera mengaktifkan teknik jiwa pertama dan segera melesat ke arah tim Akademi Shrek untuk menyerang. Teknik jiwa pertama Suelang merupakan roh pelindung serigala, sehingga memiliki kemampuan kecepatan dalam menyerang. Sementara itu, Tang Xiaolei telah bersiap melepaskan busur anak panah yang berada di kedua tangannya. 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu bersinar. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Tang Xiaolei, Ye Wuqing percaya jika Tang Xiaolei akan membawa kemenangan dalam pertandingan. Tang Xiaolei mengangkat busur yang berada di kedua tangannya dan melepaskannya ke arah Hechaito. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya kuning melesat melewati Suelang dan menargetkan meriam laser yang berada di tangan Hechaito. Setelah melepaskan busur panah tersebut, 5 cincin roh yang berada di tubuh Tang Xiaolei kini berubah menjadi 4 cincin roh. Dengan kata lain, setiap anak panah yang dilepaskan merupakan salah satu dari kemampuan roh pelindungnya, sehingga Tang Xiaolei hanya memiliki 5 kali kesempatan untuk melepaskan anak panah ke arah tim musuh. Tepat ketika anak panah ingin mengenai tubuh Hechaito, Xiu Xiu melangkah maju dan merilis roh pelindung kuali segel untuk memblokir anak panah tersebut. Kedua energi bertabrakan serta menimbulkan ledakan energi yang sangat kuat. Sesaat kemudian, panah tersebut berbelok melewati tubuh Hechaito. Kejadian ini seketika membuat Tang Xiaolei terkejut. Dia tidak menyangka jika Xiu Xiu yang hanya memiliki 2 cincin roh mampu memblokir serangannya. Tang Xiaolei bersiap melepaskan anak panah untuk kedua kalinya. Meski terlihat roh pelindung yang sama, namun aura yang dipancarkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Untuk memperlambat setiap gerakan musuh, Xiu Xiu segera merilis roh pelindung seruling 9 poinik. Menyadari hal ini, Suelang yang pada awalnya ingin melepaskan serangan, kini tiba-tiba berhenti. Di sisi lain, teriakan penonton kini tiba-tiba terdengar. Banyak di antara mereka tidak menyangka jika Xiu Xiu memiliki roh pelindung ganda. Suelang tiba-tiba membungkuk dan panah kedua yang dilepaskan oleh Tang Xiaolei melesat ke arah Hechaito. Namun Xiu Xiu kembali merilis roh pelindung kuali segel untuk memblokirnya. Kali ini anak panah yang dilepaskan jauh lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga membuat Xiu Xiu tidak mampu bertahan lebih lama untuk memblokirnya. Sebelum roh pelindung kuali segel Xiu Xiu menghilang,
Xiu berbalik dan berkata kepada He Chaito jika dirinya hanya bisa bertahan cukup sampai di sini. Untuk pertandingan selanjutnya, Xiu akan menyerahkannya kepada He Chaito. Mendengar hal tersebut, He Chaito mengatupkan giginya hingga meneteskan air mata. Setelah mengatakan hal ini, roh pelindung Wali Segel Xiu kini telah hancur, sehingga membuat Xiu terlempar ke arah sudut arena. Melihat kejadian ini, seketika membuat Kuruzo bersama anggota tim Shrek lainnya berteriak secara bersamaan dan memanggil nama Xiu. Di waktu yang bersamaan, meriam laser yang berada di tangan He Chaito kini telah sepenuhnya terisi oleh kekuatan jiwa. Bahkan pancaran energi yang sangat kuat menyelimuti seluruh arena pertandingan. Meski terkejut tentang hal ini, Tang Xiaolei berniat melepaskan 3 panah terakhirnya untuk memblokir meriam laser He Chaito. Dua energi bertabrakan menimbulkan ledakan energi yang sangat luar biasa. Bahkan seluruh arena pertandingan tiba-tiba diselimuti oleh cahaya yang sangat menyilaukan. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan bergema dan membuat seluruh arena pertandingan seketika hancur. Mengetahui jika Tang Xiaolei dalam keadaan bahaya, juri pertandingan segera bertindak dan melepaskan roh pelindung untuk menyelamatkan Tang Xiaolei dari meriam laser He Chaito. Juri mengatakan jika Tang Xiaolei telah tereliminasi dari arena pertandingan. Di sisi lain, He Chaito berjalan mendekati Xiu dan mengatakan jika dirinya telah melakukan sesuai dengan perintah yang diucapkan oleh Xiu sebelumnya. He Chaito berjanji jika kejadian ini tidak akan terulang kembali di masa depan. Setelah mengatakan hal ini, He Chaito berniat membawa Xiu untuk kembali bersama rekan anggotanya. Namun baru saja melangkah, tubuh He Chaito mulai kehilangan keseimbangan hingga akhirnya jatuh tidak sadarkan diri. Sementara Suelang akhirnya keluar di balik reruntuhan. Melihat hal tersebut, juri mengatakan jika pertandingan kali ini dimenangkan oleh Suelang yang berasal dari tim Akademi Zhengtian. Sehingga skor pertandingan saat ini menjadi 1-1. Oleh sebab itu, pemenang pertandingan akan ditentukan melalui sistem pertandingan 3 lawan 3 antar tim. Masing-masing perwakilan dari kedua tim diminta untuk memasuki arena. Tidak berselang lama, Kuruzo, Bebe, Yuho, dan Wang Dong segera berlari memasuki arena menghampiri He Chaito dan Xiu. Kuruzo memberikan mereka berdua sebuah pil untuk memulihkan kekuatan roh mereka. Setelah memakan pil obat tersebut, He Chaito perlahan kembali tersadar. Namun Xiu masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. He Chaito mengatakan jika dirinya berhutang nyawa kepada Xiu. PIB menepuk pundak He Chaito dan mengatakan jika mereka telah melakukan yang terbaik untuk Akademi Shrek. Kejayaan Akademi Shrek tidak akan hilang di tangan mereka. Tidak peduli seberapa kuat lawan mereka saat ini, mereka akan berjuang dengan sekuat tenaga demi melindungi kejayaan Akademi Shrek. Untuk pertandingan selanjutnya, PIB meminta kepada He Chaito untuk menyerahkan kepadanya. He Chaito mengangguk dan berjalan keluar meninggalkan arena bersama Guru Zoi. PIB, Yuho, dan Wang Dong segera berdiri dan menatap tajam ke arah tim Akademi Zhengtian. Wang Dong mengatakan jika mereka tidak akan kalah meski harus mengorbankan nyawa mereka. Yuho meminta kepada Sky Dream dan Permaisuri Es untuk membantunya. Meski harus mengorbankan nyawa mereka, namun mereka tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Sky Dream dan Permaisuri Es mengangguk mendengar hal tersebut. Pada saat ini, Xiang Hongchen yang sebelumnya memiliki sifat arogan, kini wajahnya dipenuhi dengan tatapan penuh keterkejutan. Tidak berselang lama, juri meminta kepada masing-masing dari kedua tim untuk mempersiapkan diri. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan, Yang Wuqing mengatakan jika Akademi Shrek tetaplah Akademi Shrek. Meski dirinya tidak mengetahui kenapa Akademi Shrek mengirimkan anggota tim cadangan. Namun mereka telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan kejayaan Akademi. Jika mereka kalah dalam pertandingan nantinya, maka mereka tidak akan kehilangan kehormatan Akademi. Setelah mengatakan hal ini, Ye Wuqing kemudian memperkenalkan diri
jika dia merupakan ketua dari Akademi Zhengtian bernama Ye Wuqing. Namun BB dengan tegas mengatakan jika menang atau kalah belum dapat dipastikan. Di sisi lain, Guru Zhou berharap jika BB bersama dua rekan anggotanya dapat memenangkan pertandingan ini. Setelah kedua tim bersiap, juri mengatakan jika pertandingan telah dimulai. Bersamaan dengan hal tersebut, BB kemudian melepaskan teknik naga petir biru. Sementara Yuho dan Wang Dong melepaskan teknik fusi roh pelindung mereka. Dua cincin putih segera muncul di sekitar tubuh Yuho dan juga Wang Dong. Kejadian ini seketika mengejutkan Kaisar Xinglo yang saat ini sedang menonton jalannya pertandingan. Bagaimana mungkin Yuho hanya memiliki dua cincin roh berwarna putih? Dalam pertandingan sebelumnya, Xiu Xiu juga hanya memperlihatkan dua cincin roh berwarna kuning. Meski semua orang mempertanyakan hal tersebut, namun Yuho dan Wang Dong tidak memperdulikannya. Wang Dong melepaskan sayap Dewi Radian kupu-kupu dan membawa Yuho terbang mendekati BB. Yuho mengatakan jika mereka ingin bertarung bersamanya. BB mengangguk dan berinisiatif untuk menyerang Akademi Zhengtian. Bersamaan dengan hal tersebut, Yuho segera melepaskan kemampuan area berbagi deteksi ke seluruh arena pertandingan untuk memberikan dukungan kepada BB. Di sisi lain, Ye Wuqing bersama dua rekan anggotanya juga mulai melepaskan kemampuan roh pelindung mereka. 我求输，摄魂灵，准备战斗。是。